Waalaikumsalam, Pak Lutfi, ketemu kembali. Eh, bisa dimulai Mbak Zen, Pak Lutfi? Nggih, Ibu. Nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Dr. Hajah Amirah Ambarwati SPDMA selaku penguji dan Bapak Lutfi selaku mentor dari Mbak Zenubai yang saat ini akan memaparkan rancangan aktualisasi. Mbak Zenuba, perlu diketahui ya, saat paparan nanti waktunya maksimal 6 menit dan nanti akan disusul oleh penguatan dari Pak Lutfi selama 3 menit dan nanti akan beberapa pertanyaan dan masukan dari penguji kita. Mbak Zenuba boleh langsung paparan, namun sebelumnya dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Mohon izin share screen. Sudah kelihatan di layar belum, nggih? Proses, Mbak. Ya sudah, Mbak. Oh, nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Zainub Arifatur Rohmah. Saya mengangkat, mohon maaf, yang saya hormati Bapak mentor saya, Bapak Lutfi Hakim, Ibu penguji, Ibu Hajah Amirah Ambarwati, dan coach saya, Ibu Sri Sukarni Katamwatingisi. Baik, saya mengangkat judul optimalisasi layanan Sivitas Madrasah dengan menggunakan aplikasi Madu Kembang pada seksi pendidikan madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Latar belakangnya adalah, jadi Kementerian Agama Kabupaten Batang itu sudah memiliki Madu Kembang itu yang kepanjangannya adalah Manajemen Administrasi Kemenak Batang, dan itu kemarin mulai dirilis dan digunakan per September. Dan karena belum ada yang memegang, jadi saya berinisiatif untuk mengajukan isu ini karena melihat masih banyaknya masyarakat yang kalau mau mengakses layanan itu harus datang ke kantor. Baik, dari isu tersebut saya menganalisis beberapa itu menggunakan APKL. Yang pertama ada belum optimalnya layanan digital pada seksi pendidikan madrasah, terus belum tersedianya call center khusus di seksi Penmat, belum optimalnya pemanfaatan grup WhatsApp operator, terus sering errornya server dari pusat, lalu belum tersedianya SOP layanan digital. Dari semua isu ini, saya mengambil yang nomor satu adalah belum optimalnya layanan digital pada seksi pendidikan madrasah. Demikian analisis isu USG-nya dan diagram fishbone. Gagasan kreatifnya sebagai calon peranata komputer terampil yang mengimplementasikan digitalisasi tata kelola dalam asap rotas, maka dirumuskan gagasan kreatif berupa peningkatan layanan Sivitas Madrasah dengan menggunakan aplikasi Madu Kembang di seksi pendidikan madrasah Kantor Kemenak Batang. Berikut matriks rancangan kegiatan. Jadi ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah melakukan perencanaan. Tahapan kegiatannya adalah konsultasi dengan Bapak Mentor, kemudian membuat draft kegiatan aktualisasinya. Hasilnya adalah notulen dari hasil konsultasi tersebut. Tahapan kedua, menyusun SOP alur penggunaan bagi masyarakat atau sivitas madrasah. Nanti outputnya adalah tersedianya alur penggunaan aplikasi, baik dari login sampai nanti masyarakat tersebut mendapatkan hasil, yaitu dokumen yang diinginkan. Tahapan ketiga, mensosialisasikan layanan tersebut, panduan layanan tersebut ke grup WhatsApp yang diikuti oleh Penmat, yaitu ada grup madrasah, grup operator madrasah, grup kepala, baik madrasah dari RA sampai MA.
Kemudian tahapan selanjutnya adalah menerima ajuan dari masyarakat. Jadi saya itu kan sebagai admin di Madu Kembangnya, admin seksi Penmat. Nanti kalau ada masyarakat yang mengajukan, misalkan jadi ada enam layanan yang ada di Madu Kembang. Salah satunya itu yang sering diakses adalah permohonan rekomendasi bantuan gedung. Jadi nanti masyarakat itu, Sivitas Madrasah biasanya yang upload itu antara operator atau kepala. Nanti mengupload berkas persyaratannya yang sudah tertera di dashboard layanan. Lah nanti saya sebagai admin adalah memverifikasi atau mengecek kelengkapannya itu sesuai dengan syaratnya atau tidak. Dan saya kalau misalkan sudah sesuai dengan syaratnya, nanti disetujui dan berkas PDF tersebut saya kirim ke PTSP yang bagian membuat surat tersebut. Surat tersebut kalau sudah jadi, sudah di TTN, nanti saya upload lagi melalui Madu Kembang dan bisa di-download oleh orang yang mengajukan. Terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Ini jadwal kegiatannya. Yang lumayan panjang adalah untuk membuat SOP, SOP terus mensosialisasikannya karena saya nggak cuma lewat WhatsApp, nanti rencana ada mau bikin video YouTube juga tentang alur layanan tersebut. Nanti linknya saya kirimkan juga melalui grup WhatsApp. Terus menjelaskan secara langsung apabila ada kebetulan ada madrasah yang ke sini untuk cukup bertanya. ya Mbak. Oh, enggak Ibu. Baik, Tidak terima ingat waktu. kasih Enggak, terima kasih. Luar biasa ini penjelasannya runtut. Dipersilakan Pak Lutfi Hakim untuk bisa memberikan penguatan terhadap Mbak Zen ini yang luar biasa. Monggo Pak Lutfi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Penguji, Ibu Dr. Hajah Amirah Ambarwati, yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Katam, Mbak Zainuba, yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada Allah, salawat salam mendapat Rasul Muhammad SAW. Terkait dengan apa yang menjadi titik fokus dari program Mbak Zainuba, yakni untuk penguatan dan optimalisasi layanan aplikasi Madu Kembang. Madu Kembang ini merupakan program dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yakni Manajemen Administrasi Terpadu Kemenak Batang, yang bertujuan untuk memberikan optimalisasi layanan kepada masyarakat secara umum dan juga madrasah di seluruh wilayah Kabupaten Batang terkait dengan pengajuan permohonan dan juga beberapa hal yang bisa diberikan layanan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Untuk layanan di Madu Kembang di seksi pendidikan madrasah ini ada 6 poin. Yang pertama adalah pengajuan izin operasional madrasah. Yang kedua adalah permohonan rekomendasi kepala madrasah, karena ini juga menjadi bagian dari layanan kami, karena dari 303 madrasah yang ada di Kabupaten Batang, mulai dari jenjang RA, itu ada RABA ada 126, MI 125, MTS ada 35, dan MA ada 17, itu kami hanya ada 4 madrasah negeri, minnya 12, MTSN 1, MAN 1. Nah, termasuk diantaranya karena lokasi mereka juga berjauhan dan wilayah Kabupaten Batang ini adalah notabene wilayah daerah pegunungan yang mungkin terkadang juga memberikan harus diberikan waktu khusus kepada para pemohon. Kami memberikan layanan, kemudahan layanan online, jadi mereka tidak harus datang ke kantor tapi cukup melalui aplikasi Madu Kembang. Kepala madrasah ini juga untuk madrasah swasta mereka harus mengajukan rekomendasi ke yayasan atau yayasan yang berbadan hukum yang berafiliasi kepada madrasah tersebut. Selanjutnya layanan rekomendasi pindah sekolah untuk MI dan MTS. Kami melayani hanya MI dan MTS karena yang untuk MA menjadi kewenangan dari Kanwil. Yang keempat adalah permohonan surat keterangan pengganti ijazah khusus bagi madrasah jika ada hal-hal terkait dengan ijazah yang perlu diganti.
Nomor 5, rekomendasi bantuan gedung. Yang nomor 6, surat keterangan pengganti ijazah. Nah, terkait dengan layanan madu kembang, kami juga memberikan tugas khusus kepada Mbak Zainuba. Kebetulan beliau menduduki jabatan sebagai peranata komputer untuk menjadi untuk menjadi admin aplikasi madu kembang ini. Dan tugas yang bersangkutan sudah disampaikan oleh Mbak Zainuba tadi, adalah melakukan verifikasi, ngecek kelengkapan berkasnya, dan nanti layanan madu kembang ini masih bersifat, boleh dibilang masih internal untuk kita, karena hanya berhenti pada sampai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang saja. Nanti setelah semuanya masuk, dilanjutkan ke PTSP, dan PTSP nanti melakukan proses lagi tata persuratan melalui aplikasi Srikandi. Dan nanti alurnya sudah sebagaimana alur yang ada di Srikandi. Nanti kalau sudah selesai semuanya, hasil dari permohonan yang diajukan oleh pemohon itu akan dikembalikan ke pemohon melalui aplikasi madu kembang lagi, sehingga yang bersangkutan tidak harus hadir datang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Ini bersifat memberikan layanan secara optimal dan memberikan kemudahan kepada para pemohon. Demikian mungkin dari kami, Ibu. Baik, terima Ya, kasih Pak Assalamualaikum Lutfi warahmatullahi Hakim. wabarakatuh. Kita malah sing nganu ki, sing dadi CPNS Pak Lutfi ki. Soalnya malah sistematis runtutnya yang Pak Lutfi ki. Mohon maaf Ibu, saya agak ndrik-ndrik. Oh, ini kok nganu iki luar biasa loh Mbak Zen punya mentor seperti Pak Lutfi nih ya, energik. Kita kok malah bimbingan ini luar biasa Pak Lutfi, malah sing terangke rancangan aktualisasi ini Pak Lutfi. Yuk. Dipersilahkan Bu Amira untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan-masukan, monggo. Ya, baik. Pak Lutfi, luar biasa. Ini keren. Mbak Zen, nanti Waalaikumsalam. sama Lutfi loh ya. Aduh. Ya, gini. Saya oke gitu ya dengan rancangan Anda. Hanya begini, Pak Lutfi dan Mbak Zen, yang akan kita lihat itu apa aksi nyata Mbak Zen, gitu ya. Kalau Anda membandingkan dengan rekan Anda sebelumnya, itu kan mereka punya karya gitu, Mbak. Ya, punya karya. Tadi Mas Didi itu mendigitalkan arsip gitu ya. Kemudian Mas Randy tadi membuat website dan seterusnya gitu. Nah, saya melihat tahapan kegiatannya Mbak Zen itu eh, apa ya istilahnya dagingnya itu urung ketok gitu. Nah, tapi tadi dari penjelasan lisannya baru Bu Amira nemu, oh ini berarti Mbak Anda itu jangan hanya memposisikan menjadi adminnya saja. Itu kan sudah tugas rutin gitu. Nggih. Tapi persoalan yang Anda temukan itu masalahnya adalah madu kembang itu belum familiar kan gitu toh. Nggih. Ya, toh? Nggih, Madu nggih. kembang itu belum dikenal sampai ke lapis bawah gitu, madrasah belum kenal gitu. Maka nanti tugas utama Anda sebelum nanti melaksanakan mandat dari pimpinan, Anda menjadi adminnya Madu Kembang, itu Anda mensosialisasikan. Jadi yang harus Anda tambahi di kegiatan Anda itu di poin kegiatan 3 dan 4, Mbak. Jadi Anda jangan tiba-tiba melakukan sosialisasi, gitu ya. Tapi cara Anda melakukan sosialisasi itu seperti apa? Tadi saya dengar sekilas Anda membuat video kan gitu toh Mbak. Nggih, Itu betul. saran saya bahan-bahan sosialisasinya yang harus Anda siapkan. Apa Anda membuat player, nanti membuat video Anda perlu membuat berapa video gitu ya. Jadi misal nih eh, tadi kan katanya Madu Kembang itu bisa menjangkau 4 layanan. Maka nanti kalau Mbak Zen itu membuat video, saya berharap videonya ya 4 layanan itu gitu. Jadi Nggih. apa syarat ketika akan mendapatkan layanan 4 itu ya. Nanti buatkan flyernya, buatkan videonya, kan gitu ya. Termasuk nanti SOP-nya, ya SOP di 4 tahapan itu. Ketika yang keempat kegiatan Anda itu apa tadi memverifikasi tadi ya. Nggih. Nah, maka nanti buatkan
verifikasi atau kartu kendali untuk melakukan verifikasi yang itu bisa diakses pimpinan, bisa diakses oleh adminnya. Jadi mungkin nanti Anda membuat semacam spreadsheet gitu Mbak. Bagi adminnya tentu saja nanti bisa mengendalikan, tapi untuk misalnya pimpinan itu cukup hanya bisa melihat saja gitu ya. Jadi nanti ini opsinya monggo nanti bisa konsultasi dengan coach ya. Apakah dijadikan sebagai kegiatan tambahan atau cukup masuk ke tahapan kegiatannya. Itu ya Mbak. Jadi kalau Anda masukkan ke tahapan kegiatan, berarti di dalam sosialisasi itu harus muncul membuat video yang berisi layanan-layanan itu, membuat flyer yang isinya itu, gitu ya. Sehingga nanti ketika kontennya selesai, maka Anda baru silakan mau dikirim kemana ini. Kalau misalnya ada website ya masukkan ke website, kalau ada Instagram atau medsos lain ya masukkan ke situ dan seterusnya. Itu nggih. Jadi Iya, Ibu. itu aksi nyata Anda untuk mengatasi masalah yang Anda temukan. Sehingga dengan informasi itu, masyarakat nggak perlu datang langsung ke kantor karena mereka bisa mengetahui, oh ternyata caranya begitu, oh rupanya kelengkapannya seperti ini, oh rupanya prosesnya tahapannya seperti itu. Itu semuanya bisa diakses melalui madu kembang tadi gitu. Dan sedikit saran di bagian judul itu madu kembangnya tolong jangan langsung singkatan, tapi dipanjangkan dulu karena yang tahu kan hanya dari internal penyedia layanan gitu. Ya Mbak ya. Iya, Bu. Bahkan mungkin itu saja Bahkan selain nanti Baik, terima kasih Mbak Zen, luar biasa masukan dari penguji kita. Iya. Perhatikan ya Mbak Zen, dan nanti kami ingatkan setiap tahapan nanti didokumentasikan supaya besok waktu membuat laporan aktualisasi tidak ada yang tertinggal kegiatannya. Ya. Terima kasih Pak Lutfi Hakim, selamat jumpa besok tanggal Senin ya Pak. Ya, siap Ibu. Baik, terima kasih semuanya Pak Lutfi. Dipersilakan kalau ada kegiatan yang lain. Kami mohon maaf apabila ada pelayanan kami dari Balai Diklat Keagamaan Semarang yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya, siapa ini?